Di era kompetisi global saat ini, pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan bangsa. Sumber daya manusia yang kompeten, soft skill dan hard skill yang sama-sama kuat, pribadi yang mencintai bidang pekerjaannya, dan selalu bergairah untuk belajar hal-hal baru sepanjang hayat adalah nadi pendidikan di SMK. Manusia-manusia matang yang dilahirkan di SMK inilah yang akan menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi bangsa yang semakin pesat. Dan disinilah tugas kita untuk membentuk mereka sebagai pembelajar aktif di SMK. Penguatan dan pelatihan guru serta kepala sekolah menjadi pondasi awal revitalisasi infrastruktur fisik sekolah dan pengadaan praktek. Karena pola pikir kepemimpinan SDM merupakan kunci utama. Agar mereka memahami manfaat link and match dengan dunia industri, agar mereka berani untuk melakukan berbagai lompatan kemajuan dan terobosan-terobosan inovatif. Link and match yang sukses adalah pelibatan aktif dunia industri dan dunia usaha dalam berbagai aspek, mulai dari pembelajaran, program praktik kerja industri atau kerja praktik, pengembangan teaching factory di SMK, dan sebagainya. Dan kita tidak pernah berhenti melangkah. SMK dan vokasi akan terus berkembang maju untuk mengharumkan bangsa. SMK semakin kuat dengan guru yang memiliki pola pikir perubahan dan inovatif sesuai tantangan dunia kerja. SMK semakin kokoh dengan kepala sekolah yang mampu berpikir dan bertindak ala pimpinan perusahaan. SMK semakin produktif dengan dukungan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan SMK secara berkelanjutan. SMK semakin siap bersinergi dengan perguruan tinggi pendamping yang akan mendukung perencanaan dan pengelolaan program dalam menguatkan link and match dengan dunia kerja. SMK semakin unggul dan hebat dengan lulusan yang kompeten, terampil, dan berkarakter profesional dalam program SMK Pusat Keunggulan. Program SMK Pusat Keunggulan akan mewujudkan semangat link and match yang setidaknya memiliki 8+I aspek yang melibatkan dunia kerja. SMK Pusat Keunggulan diharapkan menjadi sentra peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lain dengan berbagi praktik baik dan menjadi pengimbas dan menginspirasi sesama SMK. SMK Pusat Keunggulan semakin kuat menguatkan Indonesia. Kami sangat optimis kita bisa berharap lebih konkret dari seremonial yang nanti kita lakukan dengan rencana kerja yang lebih detail. Penandatanganan kerjasama merupakan penguatan dari komitmen kami dan juga komitmen dari pemerintah juga dari sekolah. Sehingga dengan komitmen dari semua pihak, insya Allah jalan ke depannya akan lebih lancar. Kami sama-sama memastikan bahwa semua pihak yang bekerja sama mendapatkan manfaat. Tidak hanya kami dari industri, tapi juga bagi pihak sekolah, juga pemerintah, dan juga masyarakat, dan terutama bagi siswa-siswa itu sendiri. Penandatanganan ini menjadi tonggak ya, jadi tonggak perubahan tidak hanya di kami terus saja, tapi juga pendidikan di Indonesia. Karena memang pendidikan vokasi itu hadirin kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang. Kami undang Anda untuk bisa segera menempati tempat duduk yang tersedia. Kami informasikan acara akan kami mulai sesaat lagi. Ladies and gentlemen, a very good morning and welcome to SMKN 1 Cikarang Selatan. We kindly request you to be seated
The event shall begin shortly. Terima ya, kerjasama yang mungkin akan kami terima, kerjasama yang akan kita kembangkan ya, baik dengan pendidikan Dirjen Pendidikan Vokasi maupun juga sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan Anda untuk bisa segera bergabung dan menempati tempat duduk yang telah tersedia. Kami informasikan acara akan kami mulai sesaat lagi. Sekali lagi Bapak Ibu yang masih berada di luar area, kami silakan untuk bisa segera bergabung ke dalam area tenda dan bisa menempati tempat duduk yang tersedia. Acara kami informasikan akan dimulai sesaat lagi. A very good morning ladies and gentlemen, welcome to SMKN 1 Cikarang Selatan. We kindly invite you to be seated. The event shall commence shortly. Beberapa piloting sudah kita lakukan sebelumnya. Dengan ada kerjasama ini, kita berharap dapat mengakselerasi sehingga lebih banyak lagi SMK yang bisa berkolaborasi dengan dunia usaha. Bagi kami Red Doors tentunya lebih banyak lagi SMK pariwisata, Edutel yang dapat bekerja sama dengan kami. Kami komitmen untuk menyediakan prasarana, tenaga, fasilitas untuk dipakai sesuai dengan program yang kita tanda tangan bersama. Dan ini harus berkelanjutan. Kemudian harus ada suatu pemantauan dari pemerintah atau dari kementerian sendiri mengenai output atau resultnya. Jadi kita nanti proses kita jalankan, outputnya kita lihat. Itu menurut saya begitu. Dan kita komit untuk itu. Minimal kita akan sebagai user tenaga kerja itu. For Child Fund, a cooperation doesn't stop when you sign an agreement. And that is just one step, and it's important, but the implementation is the important step, right? So together with the ministry, we will develop a detailed implementation plan. We will start training people from the different schools in the curriculum, and we will have a cascaded approach where we will have like master trainers, and we will train people in the schools, so the whole curriculum on soft skills can be rolled out to all the vocational training schools in Indonesia. We will support that with refresher trainings, with technical assistance, and we are ready to make sure that this is going to be a sustainable intervention.
Kembali kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa langsung menempati tempat duduk yang telah tersedia. Kami informasikan acara akan kami mulai sesaat lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan di SMKN 1 Cikarang Selatan. Kami berkenan memohon Anda untuk bisa segera menempati tempat duduk yang tersedia. Acara kami informasikan akan dimulai sesaat lagi. Ladies and gentlemen, a very good morning and welcome to SMKN 1 Cikarang Selatan, Bekasi. We kindly request you to be seated. Our event shall commence shortly. Penguatan dan pelatihan guru serta kepala sekolah menjadi pondasi awal revitalisasi infrastruktur fisik sekolah dan pengadaan praktek. Karena pola pikir kepemimpinan SDM merupakan kunci utama. Agar mereka memahami manfaat link and match dengan dunia industri, agar mereka berani untuk melakukan berbagai lompatan kemajuan dan terobosan-terobosan inovatif. Link and match yang sukses adalah pelibatan aktif dunia industri dan dunia usaha dalam berbagai aspek, mulai dari pembelajaran, program praktik kerja industri atau kerja praktik, pengembangan teaching factory di SMK, dan sebagainya. Dan kita tidak pernah berhenti melangkah. SMK dan vokasi akan terus berkembang maju untuk mengharumkan bangsa. SMK semakin kuat dengan guru yang memiliki pola pikir perubahan dan inovatif sesuai tantangan dunia kerja. SMK semakin kokoh dengan kepala sekolah yang mampu berpikir dan bertindak ala pimpinan perusahaan. SMK semakin produktif dengan dukungan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan SMK secara berkelanjutan. SMK semakin siap bersinergi dengan perguruan tinggi pendamping yang akan mendukung perencanaan dan pengelolaan program dalam menguatkan link and match dengan dunia. We would like to welcome and good morning to His Excellency the Ambassador of France to Indonesia. Selamat datang Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Schneider Electric Cluster President for Indonesia and Timor-Leste, dan selamat datang kepada para pejabat Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Vokasi. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama saksikan tarian pembukaan persembahan SMKN 1 Cikarang Selatan. Ladies and gentlemen, to commence this event, please welcome an opening dance. This is Rampak Gendang.
SMKN 1 Cikarang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. A very good morning to you all, bonjour. Kami ucapkan Bapak Ibu selamat datang dalam acara selebrasi kerjasama Indonesia-Prancis yang ditandai dengan revitalisasi 125 SMK Center of Excellence sektor kelistrikan, otomasi, dan energi terbarukan di SMKN 1 Cikarang Selatan. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu? Nama saya Randy Wicaksana yang pada pagi hari ini akan menjadi MC Anda untuk acara ini. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you to the celebration of Indonesia-France cooperations, marked with the revitalizations of 125 vocational high school center of excellence in the sector of electricity, industrial automations, and renewable energy. My name is Randy Wicaksana, your host for today's event. Dan pada pagi hari ini tidak hanya Bapak Ibu saja yang hadir, namun juga ada 119 kepala sekolah yang juga turut berpartisipasi secara online. Boleh kita beri tepuk tangan untuk mereka yang juga hadir di seluruh Indonesia. Ladies and gentlemen, we are not alone. These are 119 principals of other vocational high schools all over Indonesia connected with us through Zoom connections. Once again, a big applause. Thank you very much. Hadirin, sebelum kita melanjutkan acara, kita akan terlebih dahulu memulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Prancis, dilanjuti dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise, singing French national anthem La Marseillaise, followed by Indonesian national anthem.
de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, d'un sang impur, abreuve nos sillons. Yang terhormat, program kerjasama antar pemerintah Indonesia dengan industri kelistrikan dan energi terbarukan. Jika dilihat dari sisi durasi, mungkin kerjasama ini belum lama. Namun perlu kami laporkan bahwa kolaborasi yang dilakukan terutama melalui PT Schneider Indonesia telah membuahkan hasil yang sangat baik bagi kerjasama ini. Bapak Ibu yang terhormat, pertama saya akan melaporkan peran kedua belah pihak pada kerjasama ini secara proporsi terbagi menjadi 75% pemerintah Indonesia dan 25% pemerintah Perancis, di mana sampai tahun 2022 ini pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan pengembangan revitalisasi Center of Excellence sebanyak 105 SMK dan pemerintah Perancis sebanyak 39 SMK. Jumlah tersebut sudah melampaui batas minimal target yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu sebanyak 124 SMK. Salah satu sekolah yang menjadi penerima manfaat dari program ini adalah SMK Negeri 1 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang diberikan bantuan pada tahun 2021. Adapun ruang lingkup kemitraan yang terjalin meliputi program pengembangan sumber daya manusia, serta pengembangan fisik dan pengembangan peralatan praktek pendidikan. Keberhasilan kerjasama ini menunjukkan kepada publik bahwa industri berskala internasional telah menaruh kepercayaan dan harapan tinggi terhadap pendidikan vokasi, khususnya di sekolah menengah kejuruan. Selain untuk mencapai link and match, beberapa peluang kemitraan yang dapat dilakukan antara satuan pendidikan, khususnya SMK dengan industri, bisa juga melalui beberapa skema, seperti melalui program Corporate Social Responsibility, pengembangan lini produksi melalui teaching factory, dan penyediaan talent pool. Kami meyakini bahwa program ini juga sejalan dan merupakan akselerasi dari program revitalisasi vokasi yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Dengan hadirnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, dunia kerja, serta pemerintah luar negeri, khususnya pemerintah Perancis, dalam mendukung sekolah menengah kejuruan, kami berharap bisa mencapai tujuan revitalisasi vokasi menjadi lebih cepat, efisien, dan terarah. Para hadirin sekalian, selanjutnya kami mohon masukan, arahan, serta saran khusus dari Ibu
Sekjen untuk pengembangan program vokasi khususnya SMK di Indonesia. Kami menyadari dengan adanya saran masukan tersebut dari pihak-pihak yang sangat kompeten membuat kami lebih bergairah, bersemangat, dan yakin dalam mengembangkan program pendidikan vokasi di Republik Indonesia ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hum, Namo Buddhaya. Terima kasih Direktur SMK atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang terhormat, kita akan bersama-sama menyimak sebuah video. Ladies and gentlemen, now we are about to witness a video from Schneider Electric Indonesia. Enjoy. Energi dan listrik adalah bagian esensial dalam menopang kemajuan sebuah negara. 5 tahun yang lalu, tergagas sebuah solusi untuk memberdayakan generasi muda, yaitu para pelajar SMK dari berbagai penjuru Indonesia untuk mendalami ilmu dan perkembangan teknologi yang berorientasi kebutuhan industri masa depan. Untuk mengaktualisasikan gagasan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Kementerian Pendidikan Perancis, dan Schneider Electric berkolaborasi dalam program Center of Excellence atau Pusat Keunggulan Bidang Industri Otomasi dan Energi Terbarukan. Kami dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek sangat mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan oleh Schneider Electric untuk pendidikan Indonesia selama ini. Dan ini merupakan satu kolaborasi link and match yang sangat komprehensif. Karena apa? Karena memadukan partisipasi dari Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan Perancis yang disupport oleh industri berkaliber internasional yaitu Schneider Electric. Dan tentunya ini akan mendukung Merdeka Belajar yang digalakan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Serta bidang yang dikembangkan sangat futuristik dan masih membutuhkan banyak SDM di masa depan. Dan ini akan menciptakan, kelak menghadirkan pilar-pilar kehebatan lulusan kita menjadi kekuatan bangsa kita. Schneider Electric has been heavily involved around the globe for more than 7 decades in education, and we see the Center of Excellence as a great opportunity to develop our young generation as well as to support the implementation of Merdeka Belajar comprehensively. Center of Excellence adalah proyek pelatihan dengan konsep Training of Trainers. Guru dari SMK terpilih mendapat pelatihan dari para Master Trainers di fasilitas BBPP MPV BMTI Bandung. Kemudian, guru terlatih akan menerapkan ilmu dan pengalaman mereka kepada siswa beserta guru di sekolah masing-masing. Sempat terkendala dengan pandemi, hal ini tidak menghentikan semua pihak untuk tetap melakukan dengan cara baru. Pola pikir adaptif diiringi dengan semangat dan komitmen yang tinggi, terbukti dapat menghadapi tantangan ini. Selama pandemi berlangsung selama 2 tahun dan kita tidak pernah tahu kapan itu akan berakhir, kami BBPP MPV BMTI melakukan satu terobosan yang sungguh luar biasa. Kami membuat galeri kejuruan, gagasan lewat materi kejuruan. Itu adalah platform pembelajaran secara virtual yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Peningkatan kompetensi guru SMK merupakan kunci utama program Center of Excellence. Tenaga ahli dari Kementerian Pendidikan Perancis memegang peranan penting dalam membina para master trainer secara intensif supaya transfer ilmu kepada guru SMK berjalan sinergis. The French Ministry of Education is committing on this cooperation by delegating a technical expert to provide knowledge and help to develop the Center of Excellence. Depending on the profile of each SMK teacher, the master trainer will adapt the teaching with different skill blocks and 3 objectives: to improve the knowledge level of the teacher,
to train in the installation, the use and the maintenance of the new equipment, but also to implement a reflection on the pedagogical engineering to be adapted in order to make the best use of this equipment with the students. I believe that through the use of modern and well equipment, the students' skills should increase, which will help to promote professional integration. Ada beberapa rekan guru kita yang mengikuti pelatihan program SAWE ini mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan ke negara Prancis sebagai bagian dari program pelatihan dari program SAWE, dan kembalinya mereka dari negara Prancis, mereka juga sangat antusias ingin menerapkan apa yang sudah mereka pelajari dan mereka peroleh selama di sana untuk dapat diterapkan di sekolahnya masing-masing di masing-masing daerah. Banyaknya praktik menggunakan peralatan training yang terstandarisasi industri serta kurikulum yang tepat guna, para pelajar SMK di Indonesia siap terjun ke lapangan untuk menghadapi tantangan pengelolaan energi keberlanjutan di masa depan. Mendidik siswa yang kompeten, siap menghadapi tuntutan industri adalah tanggung jawab sekaligus kebanggaan kami sebagai guru. Saya siap kerja. Calon teknisi terampil dan update terhadap perkembangan teknologi. Kami adalah bagian dari solusi energi. Masa depan penuh energi dimulai dari kita. A big applause, ladies and gentlemen. Kita beri tepuk tangan yang meriah. And up next, we would like to welcome to deliver his speech, the Schneider Electric Cluster President for Indonesia in Timor-Leste. Please welcome Mr. Roberto Rossi. Welcome to everybody, right? I am honored to have this opportunity to be here with you all. It's great, right? So, I am Roberto Rossi. I am the cluster president of Indonesia and Timor-Leste. And I would like to start by give my special appreciations for our His Excellency Mr. Olivier Chambard, French Ambassador in Indonesia, Ibu Suharti, PhD, Secretary General Minister of Education, Culture, Research and Technology, Bapak Wardani, Director of Vocational High School, Bapak Sudi Arianto, Director of Competency Development, National Research and Innovation Agency. So, as you can see in the screen, almost 50 years in the country, and when I look back, I see an impressive legacy. We are a company here with more than 4,000 employees. We have 3 major factories in Batam that are worldwide recognized as lighthouse for Industry 4.0, and from where we send product from Indonesia to the entire world. And in parallel, nearby here, we have a quite remarkable site in Cikarang, where we produce medium voltage and low voltage panel for all East Asia and Japan plus Pacific region. So all in all, impressive set of resources and contribution to the country. But for the one who doesn't know still Schneider Electric, I can say that we provide energy and automation digital solution for efficiency and sustainability. All we do is around it. Our purpose is to empower all to make the most of our energy and resources, bridging progress and sustainability for all. And as you listen,
sustainability is in everything we do. And since that, maybe we are honored for being recognized as the most sustainable company in the world in 2021 and in the top 5 in 2022. And sustainability is in every conversation today, and maybe you are wondering why. Why, while everyone talks about sustainability, this company is at the top? And it's pretty simple, right? We are working in the two sides of the equation. We are working first in ourselves. We are taking commitment in our operations. By 2030, we will be net zero in operations. By 2050, including all our supply chain, which is a huge challenge. But it's not only that. We take commitment in education, we take commitment in biodiversity, we take commitment in communities, and more to come. But in parallel, we help our customers. We engage with them, giving consultancy services to help them in the decarbonization journey, but also bringing to them the technologies to make it happen. So, but just to understand a little bit more what is at stake, I want to clarify that maybe our generation is the first generation who acknowledge the problem of the climate change, and maybe will be the unique one able to solve it or to jump into a darker scenario in the near future. That is why the relevance of our impact in the next 30 years. And to understand better why, 80% of the CO2 emissions are coming from energy, either because of the generation or because of the consumption. And on top of that, in the end-to-end value chain, we are wasting the 60%. It's really, really, really not efficient. And on top of this very bad situation, hopefully we are exiting from the COVID. Life is on again. More houses, more buildings, more hospitals, more life. So we need more resources to keep growing. So the challenge is how to make it happen, how to keep supporting our generations, and how to converge toward the zero carbon future. And the good news is that the technology exists, right? We have the possibility today to shift from concentrated generation into decentralized and clean generation. We have the opportunity today to use clean product. What does it mean? Able for circular economy, no special and dangerous gases, no special and dangerous materials. And finally, we already have the decision, right? In between gasoline car and electric car, and more and more and more this will come. So this is the way in which we will transform. And we think in this transformation, the future is more electric and more digital. More electric because of electricity is the more efficient technology, but on top of that, you can generate it in a clean way, and digitization bring information, show you in a visible way what is invisible, and you can untap more efficiencies in the process. So, but we know what we need to do, we know the technologies, we know how to make it happen, but nothing is possible without people, right? That is why, again, a strong legacy in Schneider, starting in 1929 in Grenoble, when a small school dedicated to technicians, 50 years of collaboration with the French ministry, and more than 120 dedicated people to produce meaningful content to be deployed along the world. So, but it's not only what we did, but it's also what we will do. By 2025, we want to train 1 million youth. This is in vocational school as well as in high school. And despite of the numbers, what I would like to clarify is our mission. Our mission is exactly in line with the previous speaker. We are looking the connection in between education and the industry, and we want to be sure
that our technicians and our engineers are ready for the future more than for the present. And to do this journey in 5 years, the only way is with a strong commitment and partnership, and that is why we are celebrating here. Some of the faces are already here, other faces are not, but the same spirit, the same collaboration. I want to congratulate to all the stakeholders because we delivered already all the KPIs of the program 1 year in advance, even though through the COVID. And you may know that Indonesia is one of the few cases around the world that was able to handle this program even in the dark scenario of the COVID. And big congratulations for that. And we think that this is the way, right? The way is partnership with you, work together in between all the stakeholders, because at the end, as I say, our generation has the special duty to transform the future situation for the new generation to come. Thank you for coming, congratulations again, and let's celebrate big because it has been a big achievement. Thank you. We thank you Mr. Roberto Rossi for your very comprehensive presentation. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk presentasinya. Hadirin sekalian, terima kasih. Dan untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan kata sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kita beri tepuk tangan Ibu Suharti. Yang sama-sama kita hormati Bapak Duta Besar Prancis untuk Republik Indonesia, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi yang diwakili oleh Direktur SMK dan juga Direktur Kerjasama, Kepala Dinas Pendidikan seluruh Provinsi di Jawa Barat, Kepala SMK N1 Cikarang Selatan, Bapak dan Ibu guru semua yang hadir baik secara luring maupun daring, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih-Nya kita semua bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kegiatan selebrasi kerjasama Indonesia-Prancis bersama Schneider Electric. Sebelumnya izinkan saya mewakili Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan representasi dari pemerintah Republik Indonesia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada pemerintah Perancis serta via industri yang pada kesempatan ini Schneider Electric atas dukungan dan partisipasinya selama ini dalam penguatan ekonomi Indonesia dan tentunya peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pendidikan vokasi. Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Perancis tentunya sangat berarti bagi kami, dan kami berharap bahwa kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis dapat terus ditingkatkan di masa depan. Ibu Bapak yang kami hormati, tentunya ada kebanggaan tersendiri bagi kami karena perusahaan yang berskala internasional sekelas Schneider Electric. Terima kasih Pak atas paparan the excellent presentations and congratulations for the performance that have been achieved by Schneider that you mentioned in the presentations. Dengan adanya kerjasama skala internasional bersama Schneider Electric, tentu itu memberikan bukti bahwa kita dipercaya untuk bisa memberikan dukungan lebih pada penguatan pengembangan perusahaan ini.
Dan tentunya ini juga menjadi bukti bahwa kita punya peluang untuk meningkatkan diri. Teman-teman, para guru, para kepala sekolah tentunya di SMK, mari kita tingkatkan lebih kuat lagi kualitas pendidikan kita. Kita pastikan bahwa lulusan SMK bisa betul-betul siap untuk tidak hanya bekerja, tetapi juga bisa menyiapkan lapangan kerja dengan berwirausaha. Ibu dan Bapak semuanya, bagi kami pemerintah Perancis dan Schneider Electric merupakan mitra yang strategis, utamanya dalam aspek peningkatan SDM di satuan pendidikan vokasi. Kami mendapat kabar juga bahwa sejak program kerjasama ini diluncurkan pada tahun 2019, pada waktu itu saya sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri bersama-sama dengan Kedutaan Perancis dan PT Schneider menyiapkan kerjasama ini, dan alhamdulillah sudah banyak yang sudah dilakukan melalui kerjasama ini. Bahkan banyak sekolah yang sudah mendapatkan peralatan dengan biaya yang disiapkan bersama antara pemerintah Indonesia dengan PT Schneider. Kami berharap bantuan ini dapat dimaknai dan dijadikan sebagai momentum bagi SMK untuk melakukan akselerasi dan bertransformasi. Bahwa melalui bantuan tersebut akan lahir alumni-alumni SMK dengan kualifikasi yang baik, yang mumpuni, dan siap menghadapi tantangan ke depan. Sivitas akademik di SMK juga sudah semestinya mampu melihat bahwa fasilitasi yang disiapkan melalui bantuan pemerintah Perancis dan PT Schneider ini merupakan peluang bagi SMK untuk mengambil bagian sebagai penyedia tenaga kerja yang berkualitas di industri berskala internasional. SMK tentunya mendapatkan tugas yang tidak sedikit. SMK dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana bagi Schneider Electric secara luas sebagai implementasi program-program yang dilakukan seperti yang tadi dilaporkan oleh Pak Wardani, program CSR, ada juga penyediaan SDM melalui skema talent pool, dan juga untuk mengisi lini produksi. Ibu Bapak yang saya hormati, agenda peresmian ruang praktek siswa dan peralatan pada 125 SMK Centers of Excellence pada sektor kelistrikan, otomasi industri, dan energi terbarukan yang saat ini dihadiri oleh kementerian-kementerian dan lembaga yang terlibat di dalam revitalisasi SMK, praktisi pendidikan juga hadir, praktisi industri, dan juga penggiat SMK, dan tentunya semua pihak yang terkait. Memang dalam praktiknya selalu tampak seperti biasa saja, tetapi mari kita ambil kegiatan ini, selebrasi ini sebagai langkah, sebagai bentuk pengakuan kita bahwa kerjasama ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK. Kami melihat ajang ini tentunya merupakan ajang yang sangat baik, utamanya sebagai enabler bagi pembangunan sistem pendidikan vokasi di Indonesia. Bagi kami kehadiran Ibu dan Bapak semua, Pak Dubes, Pak Rossi, dan semua pada kesempatan ini merupakan momentum penting bagi kita, bagi pendidikan vokasi, bahwa pemerintah Indonesia tidak sendirian dalam membangun pendidikan vokasi. Sudah waktunya kita tidak bisa lagi bertumpu pada kemampuan kita sendiri. Sudah saatnya kita terus berkolaborasi, menjalin kerjasama dengan semua. Baik itu pemerintah bilateral, multilateral, dan juga dengan industri. Sebanyak-banyaknya kita upayakan bisa mendukung pembangunan pendidikan di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian,
melalui koordinasi dan kolaborasi yang saat ini sudah terbangun antara pemerintah Indonesia dan Perancis, yang di dalamnya tentunya SMK yang terlibat, pemerintah daerah, industri, dan bahkan orang tua murid, orang tua para siswa SMK. Kami berharap pendidikan vokasi ini benar-benar bisa bertransformasi menjadi bagian dari sistem pendidikan yang mampu menjawab tantangan dengan menyediakan kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dan tentunya bisa juga menciptakan wirausaha yang mandiri dan madani. Selain itu, kerjasama yang dibangun ini dapat dibilang sebagai bentuk diplomasi kedua negara. Oleh sebab itu, poin-poin kerjasama tentunya harus saling menguntungkan, baik bagi pemerintah Indonesia maupun bagi pemerintah Perancis. Hal ini tentunya sejalan dengan semangat G20, di mana Indonesia memegang peran penting di dalam presidensi untuk mewujudkan to recover together, to recover stronger through education, dan dengan menjadikan gotong royong sebagai sebuah platform kemitraan. Kami juga berharap melalui kerjasama ini SMK sasaran kerjasama dapat menjadi contoh baik untuk memberikan sumbangsih bagi SMK lain untuk segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai keselarasan dengan industri dan pada akhirnya kembali mampu menjawab tantangan untuk meningkatkan keberkerjaan lulusan SMK. Dan terakhir, dengan ini izinkan saya mewakili Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membuka acara selebrasi kerjasama Indonesia-Perancis di 125 SMK Center of Excellence di sektor kelistrikan, otomasi, industri dan energi terbarukan dibuka secara resmi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Kami ucapkan terima kasih Ibu Suharti PhD atas sambutan yang telah disampaikan. And now, ladies and gentlemen, we kindly invite to also convey his speech. The Ambassador of France to Indonesia, please welcome His Excellency Mr. Olivier Schambach. The stage is yours. Good. Oke. Nah, saya mohon maaf saya tidak berpidato dengan masker. Yang terhormat Ibu Suharti, Sekretaris Jenderal Kemendibusdistek. Oh, not easy to say. Bapak Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Bupati Bekasi, Senyor Roberto Rossi, Schneider Electric Cluster President for Indonesia, Bapak Wardani Sugianto, Direktur SMK, Bapak Saryadi, Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di sini di hari ini. Kehadiran yang menandakan perhatian dan komitmen Anda di dunia pendidikan. Pendidikan yang tidak boleh dilupakan mewakili masa depan kita di seluruh sektor. Dengan lebih dari 50 juta siswa dan mahasiswa, lebih dari 3 juta pengajar, dan lebih dari 300.000 sekolah, Indonesia merupakan satu dari negara-negara dengan sistem pendidikan terbesar di dunia. Indonesia sekarang berada di antara 20 negara terkaya di dunia dan sistem pendidikannya terus berkembang seiring pertumbuhan demografianya.
negara Indonesia kini selalu berkomitmen pada sistem pendidikannya. Indonesia memiliki 14.000 SMK yang menyiapkan tenaga kerja yang mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Prancis sangat senang dapat ikut serta melalui program kerjasama pendidikannya dalam meningkatkan peralatan dan dalam mempromosikan kualitas terbaik pendidikan vokasi. Kita hari ini meresmikan SMK ke-125 yang direnovasi melalui kerjasama pemerintah Indonesia, Schneider Electric, dan pemerintah Prancis. Program ini telah merevitalisasi pengajaran, ruang praktik 80 SMK di bidang kelistrikan yang berkontribusi dalam penyaluran listrik yang aman dan akses efisien di seluruh Indonesia. Sebanyak 32 SMK bidang otomasi industri ditingkatkan fasilitasnya seturut dengan perkembangan perusahaan Indonesia yang berinvestasi di bidang otomasi dan inovasi industri. Kerjasama ini juga merupakan penggerak dari renovasi 13 SMK di bidang energi terbarukan yang membuka Indonesia kepada energi baru ramah lingkungan. Tidak mahal, tidak beresiko dan berkelanjutan di masa depan. Tenaga surya juga adalah kesempatan untuk Indonesia dalam memiliki secara otonomi sumber daya fosil yang semakin menipis dan semakin mahal di planet kita. Tenaga surya dapat membuka jalan bagi pembangunan berkelanjutan. Prancis bangga dapat berpartisipasi dalam revitalisasi sekolah menengah kejuruan berkat salah satu perusahaan unggulan kami, Schneider Electric. Perusahaan ini sendiri telah mengubah sistem pendidikan profesionalnya selama 20 tahun terakhir. Schneider senang bisa berbagi pengalamannya dengan salah satu negara partner yang hebat, Indonesia. Kerjasama yang telah kita lakukan bersama sejak tahun 2017 ini menjadi model dan keberhasilan bagi kedua negara kita. Kurikulum pendidikan telah ditinjau secara menyeluruh. 218 guru, 122 teknisi dan lebih dari 12.000 siswa telah memperoleh manfaat dari pusat keunggulan ini. Saya juga ingin menekankan kekhususan kerjasama ini. Beberapa negara di seluruh dunia telah mendapat manfaat dari pengetahuan Schneider yang didukung oleh Kementerian Pendidikan Prancis. Selama masa pandemi, Direktorat SMK Kementerian dan Schneider Electric tidak menggerdukan upaya mereka. Dengan demikian, kerjasama ini terus berlanjut, terlepas dari segala kesulitan terkait COVID. Ini adalah hasil yang unik. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, jajaran Kemendikbud, bapak, ibu penanggung jawab pelatihan, kepala sekolah SMK, guru, hari ini kalian semua yang ada di sini atau yang sedang mengikuti pelantikan
melalui link Zoom ini tahu bahwa Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sekarang saya ingin berbicara kepada para siswa. Anda semua yang mengikuti kami melalui koneksi internet ini, Anda memiliki masa depan industri dan teknologi Indonesia. Dengan demikian, Anda akan terus bekerja dan mengembangkan sektor-sektor yang menjanjikan ini, yaitu inovasi di bidang kelistrikan, otomasi, dan energi terbarukan. Hadirin sekalian, teman-teman terkasih, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda semua atas pekerjaan dan komitmen. Terhadap keberhasilan kerjasama pendidikan ini yang memungkinkan pembangunan bersama untuk masa depan yang lebih baik bagi kedua negara kita. Saya tahu bahwa kesepakatan baru sedang dipersiapkan. Saya hanya bisa mendukung inisiatif ini. Ini akan memungkinkan untuk melanjutkan setelah tahun 2022 investasi dalam renovasi dan kualifikasi ulang pendidikan SMK untuk memperkuat kapasitas produktif Indonesia. Ini juga merupakan keyakinan saya untuk memperluas kerjasama ini ke pendidikan tinggi politeknik dan dengan demikian memperkuat hubungan antara politeknik dan SMK. Hal ini akan membuka peluang baru bagi semua orang, bagi siswa SMK dan juga dari politeknik, serta perusahaan Prancis dan Indonesia yang bekerja di sektor inovatif ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, izinkan saya untuk berbagi dengan Anda sebuah keyakinan. Kerjasama ini tidak akan berhenti di angka 125 SMK. Oleh karena itu, saya ucapkan sampai jumpa untuk kemajuan pendidikan baru bersama. Terima kasih banyak. We can request Your Excellency to remain on stage, Pak. Berkenan tetap bertas di atas panggung. Kami mengundang Ibu Suharti, PhD. Kita akan langsung masuk ke pertukaran cindera mata. Ladies and gentlemen, so now we're proceeding to the exchange of token of souvenirs. Yang pertama dipersilakan terlebih dahulu dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada His Excellency Mr. Olivia Shambach. Silakan diabadikan. Yes. We got 2 token of souvenirs from the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. Applause, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. And now, from the Embassy of France to the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. Selanjutnya, cindera mata dari Kedutaan Besar Perancis. Ibu Suharti, berat Pak. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, silakan diabadikan. Dan pada Bapak Dubes dan Ibu tetap berada atas panggung, kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami mengundang dengan hormat Bapak Kadistik Jawa Barat, Schneider Electric Cluster President Indonesia, Bapak Roberto Rossi, Direktur SMK, dan Bapak Penjabat Bupati Bekasi untuk bergabung di atas panggung untuk melaksanakan foto bersama. For the very first photo sessions, silakan diabadikan rekan-rekan media. Untuk sesi foto pertama, akan ada sesi foto berikutnya. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Dan untuk sesi foto kedua kami undang dengan hormat Konselor Kerjasama, Direktur Mitra Studi, kemudian Kepala Pabrik Schneider Cikarang,
Capsek SMKN 1 Cikarang Selatan, 5 SMK Center of Excellence, Direktur Pengembangan Schneider Electric, dan Direktur Hubungan Pemerintahan. Kami silakan untuk bergabung di atas panggung dan melakukan sesi foto kedua. Rekan-rekan media silakan diabadikan setelah semuanya lengkap. Dan sekaligus saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara hari ini. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemuda Republik Prancis, Schneider Electric Indonesia, Schneider Foundations, dan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Silakan diatur posisinya untuk berfoto bersama. Dan setelah ini rekan-rekan media kami informasikan, kita akan ada prosesi peresmian ruang praktik siswa dengan pengguntingan pita. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Satu kali lagi boleh ya, senyum lebar. 3, 2, 1. Thank you very much. Dan demikianlah hadirin rangkaian acara selebrasi kerjasama Indonesia-Prancis 125 SMK Center of Excellence sektor kelistrikan, otomasi industri, dan energi terbarukan. To our VIP guests, kepada Bapak Ibu tamu kehormatan kami silakan untuk bisa langsung menuju ke ruang praktik siswa di depan Anda untuk melangsungkan prosesi pengguntingan pita. Ladies and gentlemen and our VIP guests, we kindly request you to proceed to the laboratory. We're going to proceed with the ribbon cutting processions to make it official. Thank you. Kami silakan untuk mengambil posisi. Your Excellency Mr. Olivier Chambard, Ibu Suharti, Bapak Dedi Supandi, Bapak Dani Ramdan, dan Mr. Roberto Rossi. You may now hold your scissors untuk masukkan prosesi pengguntingan pita. Is everyone ready? Semua sudah siap? Baik, kita foto dulu. Sekarang boleh melangkah maju ke depan menurut pitanya. On my mark, hitungan mundur dari saya. Kita akan gunting bersama-sama. On my mark, we're gonna count together and cut it down. On 3, 2, 1. Disilakan. Dengan ini, ruang praktik siswa di SMK 1 Cikarang Selatan telah resmi dibuka. It's official, ladies and gentlemen, the laboratory of 1 Cikarang Selatan Vocational High School. Kita persilakan. Selamat kehormatan kami. Siang, Bapak Ibu. Perkenalkan saya Kepala Sekolah SMK 1 Cikarang Selatan. Silakan. Ini adalah bantuan dari Kemendikbud dan pemerintah Perancis. Bapak, silakan dari sana. Silakan Nak, dijelaskan. My name is Lolita Wahyudi from SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. So, welcoming to our workshop. And him, my friend, the name is Friza. So, let me first. The first in here is pembatas arus yang terjadi di jurusan listrik. Memiliki komponen dari program yang ada pada Arduino yang di dalam. Jadi di dalam ini terdapat program yang memang disetting. Jika ininya dinyalakan, lalu direset. Semua dengan program logic control diatur. Jadi ketika ada arus beban lebih, alat ini akan mendeteksi adanya arus berlebih, Pak. Akan terdeteksi tegangan, ada arusnya, daya, dan energi. Dan ketika arus beban lebih dinyalakan, dia akan mati sendiri. Jadi ini ada pengaman untuk pembatas arus berlebih. Dan ini adalah juara ketika kita lomba di Schneider, mendapatkan juara ketiga. Terima kasih.
kreativitas aplikasi dari program logic control. So, Ini, the bukan? next, in here is PLC M221 and or programmable logic control. In here is the application of the Schneider. So, let me first, this is PLC 1, we call the master. Have two slave 1 in here, and slave 2 on here. So this one is a slave, number 1, and you can program all of the PLC like there. Example on the motor right there. And also you can detect the temperature right here with thermocouple. Like Aplikasi. yes. The next one is thermocouple. Baik, yang pertama ini ada, ya kami akan membuat contoh salah satunya yaitu thermocouple untuk memprediksi suhu. Contohnya salah satu jika terjadi kebakaran dalam suatu ruangan, maka akan ada alarm. Cara kerjanya jika api dinyalakan kepada ujung temperatur suhu ini, jika mencapai titik setting value 60, bisa dilihat, maka akan ada alarm menyala sebagai outputan dari lampu tersebut. Ini untuk program yang thermocouple. Lalu untuk program yang motor analog ini bisa dijelaskan. Jadi di sini ada motor yang bisa dikontrol melalui 2 push button di sebelah sini. This is ya udah biasa dipakai dan bisa di setting melalui sini, bisa di forward and backward the rotation, can detect the frequency also, dan the sensor. Ini aplikasi sensornya Bapak. Baik, Bapak Ibu, ini ada sensor proximity. Sensor proximity ini adalah sensor yang mendeteksi adanya objek dari program yang ini. Menggunakan outputan dari program aplikasi tersebut tadi, lalu jika ada objek yang ada di depannya, maka ini akan otomatis menyala sebagai bentuk outputan. Contohnya ini sebagai otomatis dari parkir mobil, seperti itu. Lalu di sini ada limit switch. Limit switch ini adalah salah satu contoh program sensor untuk pintu otomatis. Jika ini ditekan, maka lampu akan menyala. Sama seperti proximity ini. Namun, jika kabel diubah ke output. Jadi sensor proximity ini adalah sensor yang mendeteksi suatu objek di mana ditentukan jarak tertentu tanpa sentuhan fisik. Tadi udah kita contohkan, misalkan di sini, ini adalah salah satu proximity konduktif. Jika jaraknya ini dari 0 mm hingga 8 mm. Dan ini adalah salah satu jenis proximity induktif yang dimana sensor ini hanya bisa mendeteksi benda-benda logam. Contohnya koin atau besi itu bisa kedeteksi oleh sensor proximity ini. Lalu ada sensor fotoelektrik. Sensor fotoelektrik ini dia mendeteksi suatu objek dan dia biasanya objek itu suatu benda-benda padat. Dan kita bisa ketemu sensor ini di suatu perusahaan ini untuk menghitung barang. Jadi setiap barang yang lewat itu akan masuk ke deteksi sensor tersebut. Baik, Mangga, terima pindah kasih lagi, Bapak Bapak. Ibu. Mungkin kita lanjut Mangga. untuk yang Ini aplikasinya lagi aplikasi dari selanjutnya. Ini merupakan salah satu proyek kita Bapak Ibu. Project yaitu dari- salah satu printing machine 3D dimensi. Lalu yang pertama kita menggunakan aplikasi untuk pembuatan modul dari PC dari laptop tersebut. Lalu modul yang sudah kami buat akan kami input melalui UC atau chip yang akan dibaca oleh mesin ini.
dan nanti akan terbaca menjadi program 3D ini. Ya, nah di sini kami memiliki contoh hasil. Ini salah satu contoh yaitu alat pemberi makan ikan otomatis. Jadi jika kita sedang berkeluaran lalu kita mempunyai peliharaan dan ini akan menjadi alat makan otomatis mereka. Ini kami buat dengan sekitar 1 hari, memang lama tergantung dengan kapasitas yang kami inputkan. Next Bapak. Ini aplikasi juga dari sensor untuk tanaman hidroponik. Ini kita menyabet juara 1 tingkat kabupaten dan juara ya. Ini juara 1 tingkat kabupaten dan juara 2 tingkat nasional. Baik, izinkan saya menjelaskan Bapak Ibu, kami menggunakan hydroponic control, yaitu sebuah aplikasi yang bisa menghitung CO2, cahaya, dan suhu. Cahaya ini kami menggunakan teknik UV agar saat dalam rumah pun kami bisa tetap menanam dan menumbuhkan tumbuhan ini. Kami menggunakan dan mengaksesnya lewat aplikasi yang disebut hydroponic control. Lalu dari suhu kami mendeteksinya melalui Arduino yang terdapat pada mesin ini. Ini untuk bikin sendiri. aplikasi ini kami bikin sendiri, lalu untuk pendeteksi ini memang sudah ada di aplikasi. Ini pakai Internet of Things, Bu. Yang Ini aplikasinya. Berikutnya, ini penerapan program logic controlnya untuk basic robot. Baik, izinkan saya menjelaskan. Ini adalah contoh training pemrograman basic robot dari Asperio. Jadi jika dalam suatu produksi kami memindahkan suatu barang menggunakan alat, maka ini adalah salah satu contoh untuk pembelajarannya. Ini baru kami menggunakan untuk kelas 12 ini. Dengan cara kami mempunyai 3 join, yang mempunyai 4 join. Yang pertama di bagian belakang, kedua, ketiga, dan keempat untuk vakum benda yang akan ditarik. Lalu benda ini memiliki kapasitas tarikan sebesar 1 kg. Jika dalam produksi maksimal seperti 35 kg. Ya, sudah. Next. Sudah, ini bantuan dari pemerintah Perancis juga untuk komputernya mendukung peralatan logic control. Mangga Bapak. Sudah selesai. Sudah. Langsung kemana? Di sini. Obat-obatin bukan dorong-dorong. Kami mohon kesediaannya para tamu kehormatan kami untuk langsung bergerak untuk melakukan doorstop dengan rekan-rekan media. Rekan-rekan media boleh langsung menuju ke area doorstop yang sudah disiapkan di belakang area backdrop COA Care. Kami silakan Ibu Suharti, Your Excellency, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Cluster President Schneider Electric, Bapak Roberto Rossi. Kami silakan langsung menuju backdrop untuk melakukan
Di era kompetisi